86. Bantuannya 87 jalan muda. 86. Akibat cemburu, seorang pria di Bojonegoro, Jawa Timur menghabisi mantan istrinya. Pelaku mendapat kabar korban akan menikah kembali. Usai beraksi, pelaku berusaha mengakhiri hidupnya. Petugas dan warga mengevakuasi Prima Aryatoni, pria 38 tahun yang mencoba mengakhiri hidupnya usai menganiaya mantan istrinya Sofia Heni Apriliana, 37 tahun, di kawasan Gayam, Bojonegoro, Jawa Timur. Menggunakan mobil patroli polisi, keduanya segera dievakuasi ke rumah sakit. Namun korban Sofia Heni Apriliana tewas saat perawatan di rumah sakit. Keluarga yang mendapat kabar duka mendatangi rumah sakit dan terlihat syok. Sementara pelaku masih menjalani perawatan secara intensif. Peristiwa berawal saat pelaku mendatangi korban di tempat kerjanya di Dusun Bulu, Bojonegoro, Jawa Timur. Pelaku yang mendengar korban akan menikah lagi cemburu dan emosi sehingga langsung menghabisi korban dengan senjata tajam. Usai beraksi, pelaku berusaha mengakhiri hidupnya. Pelaku dan korban telah bercerai setahun lalu. Mantan suami ini datang marah-marah, kemudian langsung menusuk istrinya, ya, bagian perut, punggung, tangan, sampai ada 4 luka tusukan. Kemudian setelah itu si pelaku juga melakukan penusukan terhadap dirinya sendiri. Kasusnya dalam penyelidikan polisi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga dibunuh suaminya menjelang waktu sahur di Serang, Banten. Dalam waktu hampir bersamaan, pelaku juga membunuh anaknya yang berusia 9 tahun. Pembunuhan terungkap setelah dipergoki anak sulung pelaku yang berhasil lolos dari pembunuhan. Jenazah Tumiem dan anaknya, korban pembunuhan suami, dimakamkan di TPU Kampung Baru Sentul, Kragilan, Serang setelah diserahkan polisi usai otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Jenazah ibu dan anak ini dimakamkan bersebelahan. Keduanya tewas di dalam kamar akibat luka senjata tajam. Hasil otopsi Bidokes Polda Banten, Tumiem dan anaknya mengalami lebih dari 1 luka di bagian leher. Dari identifikasi luka, korban diduga sempat melakukan perlawanan. 3 luka lainnya pada bagian leher merupakan luka kecil dan juga terdapat 1 luka kecil pada bagian lengan kanan yang menjadi tanda bahwa ada perlawanan dari sang korban ketika kekerasan itu terjadi. Kemudian terhadap sang anak juga terdapat 2 luka pada bagian leher yang cukup dalam dan panjang, 1 diantaranya sekitar 13 cm dan 1 luka lainnya adalah luka kecil. Sebelumnya warga Sentul, Kragilan, Serang menjelang waktu sahur mendapati Tumiem memeluk anaknya tewas bersimbah darah. Sementara Supriyadi, suami Tumiem, ditemukan memegang senjata tajam dan mengalami luka di bagian tangan. Warga berdatangan setelah mendengar teriakan anak sulung Supriyadi yang berlari meminta tolong. Polisi mengamankan Supriyadi dan membawa ke rumah sakit karena luka yang dialami. Sementara anak sulungnya mengalami trauma. Hasil pemeriksaan polisi, Tumiem dan anaknya dibunuh Supriyadi. Padahal warga sekitar mengetahui keluarga Supriyadi dikenal harmonis. Kalau ribut mau ya Pak, nggak pernah ada adem-adem aja gitu. Adem-adem aja sebelumnya ya. Nggak ada permasalahan apa. Tetangga korban tak menyangka Supriyadi tega melakukan pembunuhan. Supriyadi dikenal santun dalam pergaulan, ramah menyapa warga, serta menyayangi keluarganya.
dilihat sih nggak ada masalah dia, diem gitu. Sehari-harinya itu ya gimana ya, kayak biasa aja sih, cuman nggak ada yang aneh. Polisi telah melakukan penyelidikan di rumah Supriyadi dengan meminta keterangan warga. Supriyadi dikenal sebagai pedagang kain dan setiap hari tekun mencari pelanggan mendatangi sejumlah sekolah di wilayah Banten. Sebelum melakukan pembunuhan, hingga tengah malam Supriyadi bahkan masih duduk di teras rumahnya bersama warga. Pelaku masih berinteraksi dengan keluarga sampai dengan hari Jumat dini hari sekitar pukul 00.30. Berada di depan rumahnya dan kemudian ngobrol seperti biasa. Dari keterangan keluarga dan beberapa saksi, tidak ditemukan adanya kelainan atau adanya permasalahan yang dikomunikasikan oleh pelaku. Warga tidak curiga saat Supriyadi berpamitan masuk rumah karena menyangka akan istirahat persiapan sahur. Warga terbangun dari tidur karena mendengar suara teriakan. Peristiwa tragis itu terjadi ketika pelaku sudah kembali ke rumah pasca ngobrol 00.30 dan diperkirakan sekitar pukul 01.00 peristiwa di dalam kamar yang ada almarhumah dan seorang anak kemudian dilakukan kekerasan sehingga mengakibatkan keduanya meninggal dunia. Oleh salah satu putra beliau juga melihat peristiwa itu dan kemudian berusaha untuk melarikan diri, menyelamatkan diri. Warga yang berdatangan sempat melihat Supriyadi melukai diri sendiri. Sehingga pelaku sendiri mencoba untuk melukai dirinya dan mengakhiri hidupnya. Sempat dicegah memang oleh keluarga, namun kemudian dilaporkan ke pihak Polsek Kragilan untuk kemudian Polsek datang dan melakukan langkah-langkah penyelamatan terhadap pelaku yang ketika itu sudah bersimbah darah pada bagian tangan. Supriyadi merantau ke Serang dari Lampung berdagang kain. Menurut keluarga, sejak 20 tahun lalu berdagang, Supriyadi tidak pernah mengeluhkan masalah keuangan. Gimana Pak tadi? Sehariannya jual bahan baju. Tapi bahan baju nggak keliling sih, cuman ke sekolahan gitu, ke kantor-kantor, nggak itu pulang gitu. Di lingkungan tempat tinggalnya, kehidupan Supriyadi lebih mapan dari warga lainnya karena ketekunannya berdagang. Mau nyapa begitu? Ya, kalau jalan ya suka nanya, so jualan, kalau mau pergi iya Bu, minta doanya iya, pulang iya, harmonis rumah tangganya. Nggak punya masalah ya? Enggak, baik. Tumiem sudah hampir 18 tahun menikah dengan Supriyadi, hidup rukun serta berbakti pada suami. Orangnya pendiam, istrinya tuh nggak suka ini, nggak suka itu. Nangga juga jarang keluar, pokoknya jarang keluar aja. Paling keluar ke warung istrinya, masuk. Kalau dohor, nah masuk istrinya. Sebelum terjadi pembunuhan, Supriyadi sering mengungkapkan permohonan maaf pada warga. Namun keluarga menganggap sebagai kebiasaan sikap rendah hati. Pada kaget jadi tetangga. Pak tangga gitu. Ya, kasihnya. Itu suaranya tuh anak ibu di situ. Anis, ampura ya. Iya, ya minta ampura mas sering ke ibu, ke anak sering gitu. Ya, ampura mah nggak apa-apa sih. Dari sejumlah keterangan warga, sebelum melakukan pembunuhan siang hari, Supriyadi meminta maaf pada tetangga sekitar, mengaku usianya tidak akan lama lagi, dan mengeluhkan kondisi kesehatannya.
Sepekan sebelumnya, Supriyadi berobat ke Lampung bersama istri dan anaknya selama 2 minggu. Supriyadi sering melamun membuat keluarga khawatir. 3 bulan sebelumnya, Supriyadi sempat kesurupan dan marah serta mengancam akan melakukan pembunuhan. Pembunuhan terungkap setelah anak sulung Supriyadi sekitar pukul 1:30 dini hari berteriak melihat ibu dan adiknya dibunuh dengan senjata tajam. Supriyadi mencoba bunuh diri. Sejumlah barang bukti pembunuhan telah diamankan polisi. Telah diamankan 4 unit pisau yang memang ada lumuran darah, akan diuji secara scientific investigation oleh teman-teman dari unit Inafis dan unit identifikasi Polda Banten dan Polres Serang. Menurut psikolog Universitas Pancasila, Putri Langka, dalam kasus pembunuhan di Serang, seseorang bisa menyimpan masalah tanpa diketahui orang lain, termasuk keluarga. Seperti yang dilakukan Supriyadi, pria yang membunuh istri dan anaknya, sementara kehidupannya terlihat telah mapan. Mungkin ada sesuatu yang berubah dalam kehidupannya gitu ya, yang kemudian membuat orang ini merasa putus asa. Kemudian dia merasa bahwa karena keluarganya adalah bagian dari tanggung jawabnya dia juga tidak bisa meninggalkan begitu saja. Gitu. Jadi itu mungkin yang kemudian menimbulkan ide pada orang ini untuk ya kalau misalnya mau nggak ada ya nggak ada semuanya. Seperti itu. Nah, kita nggak tahu apa yang melatar belakangi, tetapi salah satunya bisa jadi karena misalnya ada faktor mungkin ada depresi yang tidak tampak seperti itu. Pemirsa, seorang mahasiswa kedokteran ditemukan tewas setelah 6 hari hilang. Diduga korban merupakan korban pembunuhan. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.